Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia dengan NIM 24014141101. Kelas 4C. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul. Dalam kesempatan ini, kali ini saya akan menjelaskan materi menulis teks argumentasi dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan berbagai permasalahan. Misalnya, masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan, kurangnya kebiasaan membaca atau penggunaan telepon berlebihan. Ketika melihat masalah tersebut, setiap orang tentu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, dan ada pula yang memberikan solusi. Namun, apakah sebuah pendapat saja sudah cukup? Tentu belum. Pendapat yang harus disertai alasan yang logis dan didukung oleh fakta, agar orang lain dapat menerima apa yang kita sampaikan. Nah, kemampuan menyampaikan pendapat seperti inilah yang kita pelajari dalam teks argumentasi. Teks argumentasi merupakan teks yang berisi pendapat penulis mengenai suatu masalah yang disertai alasan, fakta maupun bukti, sehingga pembaca menjadi yakin terhadap pendapat yang disampaikan. Jadi, tujuan utama teks argumentasi itu bukan hanya menyampaikan opini, tetapi juga menyampaikan pembaca melalui argumen yang kuat. Agar siswa lebih mudah memahami cara menulis teks argumentasi, model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Model ini sangat sesuai karena pembelajaran dimulai dari suatu permasalahan nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Melalui permasalahan tersebut, siswa diajak berpikir kritis, mencari informasi, menyusun pendapat, kemudian mengembangkannya menjadi sebuah teks argumentasi. Langkah pertama dalam Problem Based Learning adalah memberikan orientasi terhadap masalah. Nah, pada tahap ini, guru menghadirkan suatu permasalahan yang dekat dengan kehidupan siswa. Misalnya, guru mengajukan pertanyaan, mengapa masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan, meskipun tempat buang sampah sudah tersedia. Nah, pertanyaan tersebut itu membangkitkan rasa ingin tahu siswa, sehingga siswa mulai berpikir tentang penyebab, dampak, dan solusi masalah tersebut. Dari sinilah muncul berbagai pendapat yang intinya akan menjadi dasar dalam menulis teks argumentasi. Adapun langkah-langkah berikutnya adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Pada tahap ini, guru mengarahkan siswa untuk menentukan masalah yang akan dibahas, kemudian membantu mereka mengumpulkan ide-ide awal. Guru dapat mengajak siswa berdiskusi mengenai pendapat mereka terhadap masalah tersebut. Misalnya, apakah mereka setuju bahwa menjaga kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah? Melalui kegiatan ini, siswa mulai belajar menyusun pendapat secara runtut sebelum menulis. Selanjutnya adalah membimbing penyelidikan. Pada tahap ini, siswa tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga mencari alasan yang faktanya mendukung pendapat tersebut. Guru dapat meminta siswa mencari informasi dari buku, hasil pengamatan atau pengalaman sehari-hari. Misalnya, siswa menemukan bahwa lingkungan yang bersih dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman serta mengurangi risiko penyakit. Fakta-fakta tersebut akan memperkuat argumentasi yang akan mereka tulis. Setelah informasi terkumpul, siswa memasuki tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, siswa mulai menyusun teks argumentasi. Mereka mengawali tulisan dengan menyampaikan pendapat atau tesis, kemudian menjelaskan alasan-alasan yang didukung. Fakta diakhiri dengan penegasan ulang. Sebagai simpulan, guru membimbing siswa agar tulisan yang dibuat memiliki struktur yang benar, menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Nah, tahap terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru bersama siswa meninjau kembali hasil tulisan yang telah dibuat. Guru memberikan umpan balik mengenai kesesuaian struktur teks.
Ketepatan penggunaan fakta serta kejelasan argumentasi. Siswa juga diajak merefleksikan proses pembelajaran. Melalui langkah-langkah tersebut, siswa tidak hanya belajar menulis, tetapi juga berpikir kritis, memecahkan masalah, bekerja sama. Model problem-based learning memiliki beberapa kelebihan dalam pembelajaran menulis teks argumentasi. Model ini mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, membantu mereka menemukan ide sebelum menulis, dan melatih kemampuan kerjasama, meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat, serta membuat pembelajaran menjadi lebih aktif dan bermakna. Namun demikian, model ini juga memiliki kekurangan. Pelaksanaannya memerlukan waktu yang lebih lama. Guru harus menyiapkan masalah yang sesuai dengan karakteristik siswa, dan siswa kurang aktif terkadang masih memerlukan bimbingan yang lebih insentif selama proses pembelajaran. Nah, meskipun demikian, dengan bimbingan guru yang baik, model problem-based learning sangat aktif digunakan dalam pembelajaran menulis teks argumentasi, terutama bagi siswa sekolah dasar. Melalui model ini, siswa belajar menyampaikan pendapat berdasarkan fakta, sehingga tulisan yang mereka hasilkan menjadi lebih logis dan meyakinkan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks argumentasi dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, berdiskusi, mencari informasi, dan memecahkan masalah. Salah satu model yang sesuai adalah problem-based learning karena setiap sintaksnya mendukung proses siswa dalam menyusun sebuah teks argumentasi secara runtut dan bermakna. Demikian penjelasan mengenai materi menulis teks argumentasi dengan menggunakan model problem-based learning atau PBL. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.